Pagi ulang tahun pernikahan ponselku berdering. Tinggalkan rumah ini sekarang. Lampu halogen di ruang tamu menyilaukan aroma kopi dingin, menusuk hidung. Saya Yudi, 48 tahun insinyur sipil, menggenggam cangkir porselen utuh hadiah ayah. Rumah 2 lantai yang kubiayai kini menolak kehadiranku. Bagaimana Anda menghadapi pengkhianatan tak terduga? Tadi malam saya membuka ponsel dan membaca Bapak tidur di lantai bawah saja ya. Kalimat itu silih berganti muncul di layar dalam huruf putih bersahaja seperti jeritan senyap yang membalikan seluruh dunia saya. Saya berdiri di ruang keluarga lantai 2, menatap kosong ke arah cetak biru terpajang rapi di dinding. Suasana kemarau Yogyakarta 2016 menyelimuti rumah tua ini. Udara panas berdesir pelan ketika angin seret menembus celah pintu kayu jati yang sedikit terbuka. Lalat beterbangan di dekat ambang menciptakan bayangan yang menari di permukaan ubin krem. Di sudut ruangan lampu neon berdengung monoton, suaranya bergema rendah membangun kesunyian yang amat pekat. Dengan jari gemetar saya meraih cetak biru itu. Kertasnya masih utuh, tak ada robekan ataupun noda seperti harapan saya yang dulu penuh semangat. Tapi kini ketika telapak, mengusap permukaannya butiran debu kayu rontok dan menempel di ujung jari. Saya meremas kertas biru dengan tak berani menangis, walaupun setiap tarikan napas mengiris hati. Ponsel dalam genggaman lain menampilkan notifikasi email transfer untuk bahan bangunan dibatalkan. Subjeknya jejak uang yang seharusnya mengalir ke proyek pembangunan lantai 2, ditandai PDF kecil di sudut layar. Saya mengecup bibir kering merasakan getaran halus di dada angka-angka itu bukan sekadar angka, melainkan harapan keluarga saya untuk tinggal bersama, untuk merayakan masa tua dengan anak cucu. Kini semuanya tampak rapuh. Tak lama kemudian terdengar suara ding lagi notifikasi dari aplikasi perbankan. Rekening proyek rekening yang saya buat dan kelola selama berbulan-bulan demi membeli semen pasak dan kayu telah dikunci malam itu juga. Dengarannya seperti palu godam yang menghantam tiap sudut rumah. Saya menahan napas, memejamkan mata sejenak seolah berharap. Ini semua hanya mimpi buruk yang akan sirna ketika saya membuka mata. Dalam sekejap, kenangan mengalir deras sore di lokasi proyek ketika saya dengan semangat menancapkan batu pertama. Ratna ibu saya dengan sigap mengulurkan termos kopi hitam hangat. Semoga membuatmu tak kedinginan, nak, katanya lembut. Baskara ayah saya berdiri tegap, meski rambutnya memutih menggenggam cangkul setia di tangan. Hari itu bau kayu jati dan tanah basah menguar merayakan permulaan sebuah mimpi. Kini di ruangan ini hanya tersisa jejak debu dan kuman kesunyian yang menyesakkan. Ponsel kembali bergetar. Kali ini cepat menekan kecemasan saya hingga ke ubun-ubun. Jari saya hampir tak sanggup menyentuh layar, tapi dorongan naluri memaksa saya membuka pesan berikutnya. Invoice vendor semen telah kedaluarsa. 2 kata itu seakan menyalakan obor di celah hati membakar sedikit demi sedikit jaringan kepercayaan yang selama ini mengikat kami. Saya menunduk mematung di antara cetak biru dan ponsel. Ruang ini yang seharusnya jadi saksi tawa dan rancang masa depan kini berubah menjadi panggung sunyi, tempat saya menyaksikan kebangkrutan emosional. Tubuh saya terasa hangat meski kipas angin menyala kencang di belakang. Tangan gemetar saya genggam erat cetak biru, menekan kertas itu seolah memeluk kenangan. Keheningan yang pekat dipecah oleh suara plafon yang berderit seperti rumah ini ikut bergetar, menyaksikan kehancuran impian. Dengan berat hati, saya memutuskan berdiri lebih tegak. Pantulan diri saya terpampang samar di permukaan jendela lelaki, 48 tahun dengan kerutan tipis di sudut mata, kini ditimpa beban yang tak pernah dia bayangkan. Sayup-sayup saya mendengar gemerisik suara kipas yang menambah keheningan. Ini baru permulaan gumam saya, pelan suara itu teredam di antara jarak hati yang hampa. Saya tahu sekarang jalan di depan akan panjang penuh liku. Namun di balik segala ketidakpastian, ada satu tekad bulat membalikkan keadaan memperjuangkan apa yang telah saya bangun. Ruang keluarga lantai 2 seketika terasa lebih sunyi saat ponsel bergetar lagi. Saya menatap layar menahan napas apa berikutnya yang datang panggilan pesan, atau hanya kegelapan yang menanti. Dan ketika nada notifikasi berikutnya muncul berdering pelan, saya mengetuk layar untuk membuka, berharap menemukan jawaban meski tahu bahwa jawaban itu mungkin bukan yang saya inginkan. Ding, satu kata lagi kita perlu bicara.
Saya menarik napas panjang membiarkan jeda itu memberi ruang untuk keberanian. Dengan mengetuk oke pada kotak dialog saya memilih melangkah. Walau lantai 2 ini sunyi, saya tidak akan membiarkan ruang ini memenjarakan mimpi saya. Malam ini, kiprah baru akan dimulai. Saya teringat musim hujan 2017 saat saya menancapkan batu pertama di sudut lahan kosong pinggir Kalikot. Hujan gerimis mengiringi setiap langkah tetes demi tetes menari di atas terpal proyek menciptakan simfoni rintik yang menenangkan dan sekaligus merisaukan. Saat itu saya berdiri bersandar pada cangkul mata saya, tertuju pada permukaan tanah yang baru dibalik. Tanah yang kelak akan menjadi pondasi rumah kami. Di depan saya buku catat besar terbuka. Halaman-halamannya penuh coretan tinta hitam dan stabilo merah. Angka-angka itu menari bagai mantra 5.000 TNW IDR untuk semen, 200.000 IDR untuk paku, setelah 500.000 IDR untuk kayu balok. Stabilo merah menandai pos-pos pengeluaran besar tanda bahwa setiap rupiah bukan sekadar biaya melainkan harapan yang dibangun. Saya meraih pena dan menelusuri baris terakhir 500 purdu. IDR jumlah total yang akan saya dan keluarga keluarkan untuk mendirikan lantai 2 ini. Ratna ibu saya berjalan pelan ke arah saya dengan termos kopi hangat di tangan. Asap tipis mengepul naik membelah udara lembab. Nah, ini panasnya cukup untuk menghangatkan tubuh dan semangatmu, ucapnya lembut, sambil menepuk lembut punggung saya. Saya tersenyum pahit menengguk dan mengangkat termos. Bau kopi robusta yang sedikit gosong menyusup ke hidung menguatkan tekad sekaligus menggetarkan hati. Baskara ayah saya berdiri di samping menggenggam cangkul dengan tangan berurat. Wajahnya tak muda lagi. Kerut di sudut mata terpatri jelas. Ia menatap saya penuh harap. Jangan khawatir, nak. Bapak dan ibu mendukung sepenuhnya. Saya merasakan denyar hangat di dadaku, kata-kata sederhana yang menjadi bahan bakar emosi saya. Dengan satu ayunan cangkul, saya mencakar tanah basah dan menancapkan satu batu bata pertama saat pertama kuigaj kami dihidupkan. Setelah beberapa putaran pena dan catatan, saya bangkit dan mengibaskan sisa debu di celana kerja. Saya meraih ponsel membuka grup keluarga di aplikasi chat. Jari saya gemetar sedikit, tetapi saya yakin langkah ini perlu. Saya memotret tumpukan nota dan struk dengan latar buku catat yang penuh tanda stabilo. Klik. Foto kering menangkap butiran hujan yang tersisa di tepi nota. Saya ketik pesan fokus investasi kuigaj. Total 500.000 Shfu IDR. Mohon konfirmasi dan dukungan. Kemudian saya kirim. Detak jantung saya menyamai ritme gerimis di atas terpal. Tak lama Ratna membalas dengan emoji. Terima kasih, sedangkan Baskara hanya mengirimkan emotikon tangan terkepal tanda semangat. Ada rasa lega pendek sebelum riuhnya tanggapan lain datang. Kamala menanyakan detail penggunaan Agasta, bertanya tentang waktu selesai. Saya mengetik ulang, penjelasan singkat, rincian ada di PDF. Terlampir silakan baca sebelum akhir hari. Lalu saya menambahkan pula sketsa denah lantai 2, memastikan setiap anggota keluarga memahami rencana ruang tamu, kamar tidur, dan balkon kecil yang akan menghadap sungai. Tiba-tiba hujan turun lebih deras. Gemuruh rintik semakin kencang, menutupi suara komunikasi kami. Saya merasakan butiran air menetes di atas nota, menciptakan noda tak beraturan laksana tragedi kecil yang mengaburkan sesungguhnya. Saya menunduk mengusap noda itu dengan ujung jari. Warna merah stabilo bercampur dengan tetesan hujan memudar dan meleleh di kertas pertanda bahwa desain saya tak selamanya tahan uji. Namun saya menepis keraguan. Bukti telah saya kumpulkan, foto nota PDF denah, semua terekam untuk hari ketika pertanyaan muncul. Di samping saya, Ratna mengajak saya kembali ke terpal proyek. Sudah cukup, nak. Istirahatlah sejenak. Ia duduk di atas batu besar, mengangkat termos dan meneguk kopi. Saya mengikuti meletakkan buku catat, di pangkuannya menatap langit kelabu yang membentuk tirai air. Ibu, kenapa kita melakukan semua ini? Tanya saya lirih. Ratna tersenyum, menatap jauh ke arah rumah kecil tempat saya dibesarkan. Karena kita percaya, nak, setiap tetes keringatmu akan mengalir menuju kesejahteraan kita bersama. Kata-kata itu meski sederhana memantik semangat baru. Saya mengangguk pelan, menarik napas dalam dan menatap kembali bukit terjal di seberang kali. Rasa letih pudar tertutupi rasa tanggung jawab yang membakar.
Saya mengambil kembali pena menuliskan satu catatan kecil di margin buku. Batas pengeluaran harus jelas. Tidak ada kompromi demi keadilan. Rintik hujan meredup menjadi gerimis halus menandakan sebentar lagi langit akan cerah. Saya berdiri meraih cangkul dan melangkah ke tanah basah lagi. Setiap langkah terasa berat tetapi bermakna. Pondasi emosi dan finansial saya mulai terbentuk seiring hujan yang membawa kehidupan. Saya tahu perjalanan masih panjang, tetapi pijakan pertama sudah saya letakkan. Tak lama kemudian, ponsel bergetar sekali lagi. Di layar tampil pesan dari Pak Rah, Bapak, kita perlu bicara tentang batas. Saya menatap layar, dengan perasaan campur aduk antara lega dan was-was. Percakapan ini akan membuka lembaran baru diskusi tentang bagaimana menjaga semangat tanpa kehilangan kendali. Dengan data di tangan dan hati yang siap bertarung, saya mengetik balasan. Terima kasih, Pak. Kapan kita mulai? Dan saya tahu, momentum Quiggach resmi memasuki babak baru lebih rumit, lebih menantang namun penuh harapan. Pagi itu saya duduk di kursi kayu diner sambil menunggu Pak Rackfrey. Suara mesin kopi berdengung pelan di sudut warung menyatu dengan aroma asap BBQ yang mengepul dari gerobak ikan bakar seberang jalan. Udara kemarau 2019 terasa kering, namun uap kopi dan rempah bakaran membuat suasana hangat, pertanda momen refleksi yang tak bisa saya sia-siakan. Saya meneguk kopi hitam dari cangkir retak kecil, bibir saya terasa hangat. Sedikit uap, kopi naik menari di antara cahaya matahari pagi yang menembus celah papan kayu diner. Cangkir itu retak di satu sisi, bekas percikan kopi pekat membeku di tepian. Setiap kali saya menenggak rasanya seperti menelan penyesalan dan tekad sekaligus. Detik berikutnya, Pak Ra masuk dengan langkah mantap. Jaketnya berlumuran semprotan semen kering tanda ratusan kali ia mengunjungi lokasi proyek. Ia tersenyum lembut menepuk bahu saya, lalu duduk di bangku kayu berderit. Pagi Yudi sapanya hangat. Saya membalas senyum tipis dan menunduk sejenak merasakan kegugupan menyelimuti dada. Kehadirannya membawa ketenangan seperti oase di tengah padang konflik batin. Pak Kerah mengeluarkan tas kulit tua, membuka resletingnya, dan menyerahkan kacamata jam saku antik. Kilau kaca, jam itu meneduhkan. Saya memegangnya dengan hati-hati, merasakan tepinya yang halus pada ujung jari. Ini warisan keluarga saya, katanya. Ingatkanmu bahwa waktu harus dipakai bijak, terutama untuk diri sendiri. Lembaran cetak biru saya terlipat di meja sudutnya menonjol, seakan mengangguk setuju. Sembari menyeruput kopi, Pak Rah bercerita tentang pengalaman pribadinya dulu. Ia menolak proyek besar karena istrinya jatuh sakit. Saya rela menunda karier demi keluarga, ujarnya mantap. Mata saya berkaca mendengar kisah itu. Ia menekankan pentingnya batas menjaga agar tanggung jawab tak berubah menjadi belenggu. Saya mengeluarkan ponsel dan merekam beberapa detik percakapan. Rekaman itu bukan untuk dipublikasikan, melainkan penguat bukti batin bahwa saya berhak berkata cukup kapanpun diperlukan. Tuti tetangga di seberang diner menatap kami lewat jendela. Ia mengangguk hormat tangan di dada, tindakan sederhana yang membuat saya merasa didukung. Langit biru tanpa awan menandakan kemarau semakin panjang. Seolah setiap tetes, keringat, dan setiap keputusan akan diuji kekeringannya. Lalu Pak Kerah menatap cetak biru di tangan saya. Bagaimana perkembangan Quiggach, tanyanya. Saya menghela napas menelusuri lipatan kertas itu. Masih berjalan, Pak. Namun saya khawatir batas pengeluaran kami mulai kabur. Saya menunjuk coretan stabilo merah di catatan biaya tanda bahwa anggaran berpotensi melewati rencana. Saya butuh kejelasan sebelum kami kehilangan kendali. Mata Pak Rah menerawang seolah mengukur setiap kata yang keluar dari mulut saya. Batas itu seperti pondasi rumah, ia menjelaskan. Tanpa pondasi yang kokoh, seluruh bangunan bisa runtuh. Kata-kata itu tiba-tiba membuat saya tersentak. Saya menatap cetak biru dengan pandangan baru, bukan sekadar rancangan ruang tapi cerminan nilai dan batasan diri saya. Mikroklimaks terjadi ketika saya menegakkan badan dan menutup cetak biru dengan tegas, tepukan ringan pada permukaannya menandai tekad baru. Suara dentingan kacamata jam saku Pak Rah menguat meneguhkan momen itu. Saya harus menetapkan batas demi keadilan dan kejelasan. Tiba-tiba ponsel saya berbunyi. Notifikasi WhatsApp muncul PTA Meeting pembahasan lantai 2 Jumat 14.1. Detik itu pula saya merasakan getaran kecemasan dan tantangan baru. Apakah saya siap menegaskan batas di hadapan orang tua, tetangga, dan pihak sekolah?
Saya menatap Pak Rah, matanya menenangkan. Saya menarik napas panjang menyadari bahwa perjalanan Kuigach belum selesai. Justru dari sini persimpangan sebenarnya dimulai. Dengan keyakinan baru saya mengangkat ponsel dan membalas notifikasi. Kata demi kata mengalir. Terima kasih informasinya. Saya akan hadir dan mempersiapkan data lengkap. Saya menutup ponsel, meneguk kopi terakhir lalu berdiri. Langkah saya ringan namun penuh arti. Hari ini bukan hanya sekadar bertemu mentor. Hari ini saya memulai babak baru membangun batas yang kokoh sebelum melanjutkan mimpi besar di atasnya. Di rapat peta itu saya melihat potongan cetak biru yang sobek, mata saya menegang. Suara gemericik hujan 2021 membasahi genting aula Sekolah Dasar Bumi Harjo, menetes ke spanduk sekolah hingga menimbulkan bercak basah. Lakban kuning menutupi sobekan cetak biru yang tergantung di papan tulis mengilau di bawah lampu neon yang terpantul samar. Kedamaian yang biasa saya rasakan saat memikirkan lantai 2 hilang seketika. Ruangan penuh orang tua dan guru kini menatap saya dengan tatapan bertanya. Saya berdiri di depan papan tulis memegang bagian cetak biru yang terkoyak. Dengan gerakan tenang meski jantung berdegup kencang, saya mengangkat layar proyektor. Layar itu memancarkan screenshot email yang terhapus, sebagian baris-baris laporan biaya dikaburkan, tetapi catatan koreksi dan stabilo merah masih terlihat jelas. Garis-garis pixelated di tengah layar menunjukkan bahwa ada yang sengaja menyembunyikan angka sebenarnya. Suara klik proyektor menandai awal pertunjukan bukti. Beberapa hadirin mendengus antara ragu dan penasaran. Kepada seluruh anggota PT saya memulai dengan suara tenang ini adalah rincian biaya yang telah saya ajukan. Saya menunjuk area pixelated lalu berpindah ke invoice bercoret yang terselip di meja guru. Dengan gerakan mantap saya mengacungkannya. Invoice ini menunjukkan pengeluaran aktual kami 500.000 IDR setiap rupiahnya tercatat. Koreksi yang ditandai stabilo merah adalah revisi desain, bukan pengurangan biaya. Beberapa orang tua terkejut, ibu-ibu berbisik pelan, guru-guru saling pandang. Saya menahan nafas sejenak membiarkan kesunyian itu menegangkan suasana. Tiba-tiba suara gemuruh muncul dari sudut ruangan, pro dan kontra terpecah. Seorang ayah bangkit menyatakan dukungannya. "Bapak benar, kami perlu transparansi," teriaknya hangat. Di sisi lain, seorang ibu guru mengerutkan alis mempertanyakan waktu pemakaian dana. Saya menggenggam cetak biru sobek berpindah di depan kelas. Lakban kuning di tepi robekan memantulkan cahaya mengingatkan saya bahwa hubungan kami telah retak dan sekarang saatnya melepas kebisuan. Langkah saya tertuju kembali ke layar. Saya mengerti kekhawatiran Anda soal penggunaan lahan sekolah, ucap saya. Namun cetak biru ini bukan sekadar kertas. Ini adalah komitmen kami untuk keluarga dan komunitas. Jika ada keraguan, silakan cek dokumen yang telah saya unggah ke grup keluarga email. Saya lampirkan link undangan akses file. Saya menarik nafas, memandang wajah-wajah tegang di ruangan itu. Ada raut penyesalan, ada juga kecurigaan. Semua bercampur jadi satu. Plot berlanjut ketika seorang guru lain memegang mikrofon dan bertanya, apakah dana pembangunan tidak seharusnya diprioritaskan untuk perbaikan ruang kelas? Saya tersenyum tipis, menatap sobekan cetak biru di tangan, lalu menanggapi. Dana ini adalah iuran keluarga untuk membiayai penambahan ruang belajar. Lantai 2 kami rencanakan jadi perpustakaan dan ruang kegiatan ekstrakurikuler. Jika ada yang merasa tak sejalan, saya terbuka untuk diskusi, tetapi saya menolak jika ada yang mencoba mengurangi hak transparansi kami. Tiba-tiba printer di pojok aula mengeluarkan lembaran baru. Suara mekaniknya terdengar lantang, menarik kembali perhatian semua orang. Di atas kertas tercetak catatan aset rumah dalam pengawasan notifikasi resmi dari bank. Ruangan seolah berhenti bernapas. Gema dentuman printer menjadi microclimax, menciptakan ketegangan yang membuat beberapa orang tua menutup mulut menahan komentar. Saya melihat Kamala dan Agasta, anak-anak saya, berdiri di samping pintu mata. Mereka berkaca, ludah saya tercekat. Saya menunduk merapatkan cetak biru sobek ke dada, lalu menatap hadirin lagi. Suasana berubah tegang. Beberapa orang tua yang semula mendukung kini menunjukkan keraguan. Saya merasakan tekanan publik menghimpit seperti dijerat tali emosi dan keuangan sekaligus. Detik-detik berlalu, lalu saya meraih ponsel dan menekan tombol send pada aplikasi grup keluarga link Zoom untuk sesi diskusi lanjutan dengan keluarga inti saya.
Pesan itu muncul di layar dengan suara notifikasi ringan. Zoom keluarga pukul 19 kili pertanda eskalasi konflik baru. Saya menatap layar proyektor, di mana cetak biru retak menunggu jawaban, dan saya tahu, malam ini bukan sekadar diskusi peta ini, adalah babak berikutnya dalam perjuangan menjaga keadilan dan impian yang semakin rapuh. Dengan kepala tegak meski dada, sesak saya mengakhiri sesi rapat dengan satu kalimat singkat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Zoom keluarga. Lalu saya melangkah keluar aula menahan hentakan air hujan, di baju kerja dan suara pikiran yang terus berderu karena pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Jam 19, tepat layar Zoom, menampilkan wajah-wajah keluarga saya menahan napas. Ratna dan Baskara duduk di sudut. Frame sorot mata mereka bergemuruh antara haru dan cemas. Kamala dan Agasta menatap datar bibir mereka tercekat ragu. Aroma dupa kecil dari altar keluarga menyusup samar ke udara ruang tamu, lantai 2 menyatu dengan desah kipas angin. Detik-detik berikutnya, suara notifikasi kalender memecah keheningan sidang aset rumah 21 Sosnapeskas 2021. Seketika seluruh keluarga saya menegang. Saya menggenggam mouse di samping laptop jari telunjuk seolah mengambang di atas tombol share screen. Napas saya berat kenangan bergejolak, tumpukan cetak biru utuh yang dulu saya peluk kini bersanding dengan spreadsheet berwarna merah menyala. Tangan saya mengeklik layar, berubah memperlihatkan spreadsheet raksasa. Baris 500.000 IDR berkedip sel merah terang mengelilinginya. Tanda bahwa setiap rupiah telah dicatat, setiap detil diperhitungkan. Saya menatap layar menahan gemetar. Inilah total dana yang telah kami keluarkan, suara saya pecah sedikit. Ratna menutup mulut, matanya basah, sedangkan Baskara terangkat alisnya ekspresi kaget dan tak percaya. Saya melirik ke pojok layar di mana folder email tampak disematkan. Ketika saya scroll, muncullah pesan berjudul, Pemberitahuan penyitaan aset rumah header urgen berwarna merah menandai urgensi. Saya klik lampiran memperbesar screenshot stempel resmi bank, mengaburkan beberapa detail tetapi jelas tertulis bahwa aset kami rumah ini akan disita jika dana tak segera dipenuhi. Saya mendengar gumaman tertahan di sudut-sudut Zoom. Suaranya samar tetapi terasa menusuk. Satu persatu wajah keluarga saya berubah. Ratna menutup mata mengusap lengan Baskara. Kamala menunduk memegangi seragamnya sementara Agasta menatap kosong, layar bibirnya bergerak. Mungkin berusaha berkata sesuatu. Saya sadar ini bukan semata soal angka ini tentang kepercayaan yang mulai retak, tentang pondasi emosional yang lapuk ketika beban finansial menjerat. Saya mengambil napas panjang lalu melanjutkan. Saya paham rasa takut Bapak dan Ibu. Namun angka-angka ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan bukti bahwa kami telah mengelola Quiggage dengan transparan. Dengan gerakan terukur, saya menggeser highlight merah ke bagian rinciannya biaya semen gaji tukang harga lantai. Semua pengeluaran dapat diverifikasi, tambah saya pelan. Beberapa peserta Zoom mengirimkan reaksi emoji-emoji sedih lalu hati. Saya menarik kaku bahu mencoba tersenyum. Jika Bapak dan Ibu merasa beban ini terlalu berat, saya siap mendiskusikan skema cicilan tawar saya. Hening beberapa saat lalu, Baskara mengangguk, seolah menahan lari kata yang tersimpul di tenggorokan. Saya menahan haru mengalihkan pandangan ke layar. Plot berlanjut ketika saya membuka tab kedua grafik arus kas keluarga sejak awal 2017. Saya perbesar slide untuk ditampilkan di Zoom. Garis naik turun memperlihatkan lonjakan biaya pada puncak pandemi 2020 serta penurunan pendapatan semester lalu. Inilah bukti bahwa kondisi ekonomi kita turut memengaruhi proyek jelas saya. Kamala dan Agasta saling berpandangan, seolah baru memahami konteks di balik keputusan-keputusan saya. Microclimax terjadi ketika bar 500.000 IDR kembali berkedip diiringi bunyi notifikasi speaker Zoom buzz, sebuah isyarat klinis menyayat. Hening sesaat lalu suara getar pintu depan terdengar di latar lolongan sepeda motor, berderu lalu hentakan pintu yang dibanting keras tambah intens drama. Saya menoleh sejenak ke jendela terbuka, bayangan hujan tanah merah menerpa teras menambah nuansa mencekam. Cliffhanger menyusul sesaat setelah saya mengakhiri presentasi. Saya mendengar suara pintu depan dibanting. Kata saya setengah bergumam lalu menutup layar spreadsheet.
Kamera zoom berkedip menampilkan wajah-wajah panik sebelum layar membeku dan suara hujan semakin deras. Dalam detik yang sama, saya tahu fase pertarungan Quiggach memasuki babak baru lebih berdarah, lebih nyata, dan menuntut keberanian yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Ponsel berdering tanpa henti. Notifikasi pengacara datang sidang besok pagi. Saya menoleh ke jendela kantor advokat kecil itu, di luar hujan merintik halus, menandakan musim hujan 2022 belum usai. Suara azan maghrib bergema lembut dari speaker masjid di seberang jalan, nyaris menutupi denting relasi batin saya yang kian bergolak. Saya dan Pak Rah berdiri di balik meja kantor, dikelilingi tumpukan berkas setinggi bahu. Lampu neon di atas kami berkedip samar ketika saya mengeluarkan pulpen dan menandatangani surat kuasa. Close up tinta basah menempel di ujung jemari, lalu mengering menjadi noda hitam tanda bahwa keputusan ini resmi dan tak bisa ditarik kembali. Petunjuk show don't tell terlihat jelas pada flek tinta yang menetes pelan ke kertas putih, seolah mengabarkan harga yang harus dibayar. Pengacara muda di seberang meja mencatat setiap tanda tangan saya. Dengan suara terkontrol, ia mengangkat laptop dan membuka email klien. Pak Yudi ini undangan sidang, katanya menggulir screenshot kalender di layar sidang RP. 10 WIB 22 Mema 2022. Saya menatap jadwal itu, angka dan huruf di latar putih menegaskan betapa sedikit waktu yang tersisa. Saya membalas dengan satu ketukan jari. Terima kasih, saya siap. Asisten kami melangkah masuk, membawa setumpuk folder biru isi dokumen kepemilikan sertifikat tanah, dan cetak biru diperbaiki yang pernah saya terima dari Pakra. Saya merengkuh satu folder, merasakan kertas tebal di bawah telapak tangan. Aroma kertas baru bercampur lembut dengan bau hujan di luar mengingatkan saya bahwa kasus ini bukan sekadar angka, melainkan nasib rumah kami. Pak Rah mengklik mouse memutar ulang klip kamera security yang direkam 2 hari lalu. Layar kecil menayangkan pintu depan rumah saya dibanting potongan video. Berdurasi 10 detik menampilkan bayangan seseorang mengamuk, lalu pintu diketuk keras hingga terlepas dari engselnya. Kami menonton ulang beberapa kali, sorotannya hanya lampu terangnya yang menyingkap jejak air hujan di lantai teras. Bukti psikologis itu kami siapkan sebagai bantahan atas tuduhan kelalaian saya dalam menjaga aset keluarga. Saya menarik napas panjang lalu menatap pengacara muda. Pastikan klip ini dipresentasikan di sidang sebagai bukti tekanan emosional yang saya alami, perintah saya tegas. Ia mengangguk sela rambutnya yang masih basah karena hujan di luar kantor. Sementara itu, saya membuka kembali berkas surat pernyataan keluarga yang ditandatangani Ratna, Baskara Kamala, dan Agasta. Semua tertulis bahwa mereka memahami risiko pembangunan dan menyerahkan keputusan akhir pada saya. Di balik semua persiapan itu, hati saya bergolak. Bagaimana mungkin saya melawan keluarga sendiri di depan hakim? Namun tinta basah di surat kuasa tadi mengingatkan ini bukan soal dendam, melainkan kepentingan keadilan. Tanpa kejelasan hukum, semua jerih payah saya dalam mendirikan lantai 2 akan hilang begitu saja. Microclimax datang ketika saya mengetuk meja dengan jarinya suara denting metalik beradu dengan keras. Pada momen itu, rekaman jam saku Pak Rah yang berdentang perlahan menguatkan tekad saya. Jam saku itu pernah ia pinjamkan kepada saya mengingatkan bahwa waktu setiap detik sangat berharga. Saya tak bisa lagi menunda langkah. Bapak harus siap, bisik Pak Radap Rah di telinga saya. Esok kita bawa semua bukti ke persidangan. Saya menatap kembali surat kuasa yang baru ditandatangani, corner fold-nya persis di bawah tanda tangan saya mengingatkan. Setiap kali saya mencium kertas itu, saya tak sendiri. Ada mentor di samping, ada bukti kuat di tangan, ada harapan meski badai mengadang. Tiba-tiba ponsel saya lagi menyala panggilan Zoom. Dari keluarga masuk lagi, mereka ingin bicara. Jantung saya berdegup lebih cepat. Apakah ini upaya rekonsiliasi di menit terakhir atau serangan balik lain yang siap menghantam? Saya menoleh ke Pak Rah mencari jawab di matanya. Ia hanya mengangguk memberi izin bahwa meski persidangan esok diskusi batin dengan keluarga tidak bisa saya abaikan. Dengan langkah mantap, saya menekan tombol join
dan menatap layar karena badai sesungguhnya bukan hanya di balik layar komputer, tapi di antara hati yang terpapar perasaan keluarga. Saya menarik napas dalam lalu mengangkat suara, "Silakan saya mendengarkan." Dan disitulah saya menyadari pertarungan hukum hanyalah satu sisi. Pertarungan batin dan kepercayaanlah yang menentukan masa depan rumah kami. Pak Rah menyeruput kopi lalu menyerahkan kembali cetak biru dengan lakban baru. Saya menatap lakban kuning yang menempel di sobekan kertas kilau warnanya kontras dengan garis-garis hitam, rancangan lantai 2. Suara mesin jahit kecil berdengung pelan di sudut warung kopi pinggir jalan. Setiap dentingnya seperti menenun kembali hati yang pernah retak. Kemarau 2022 membentang di luar udara kering, menebar debu tipis pada jalan beton. Di dalam warung meja kayu di bawah kami, penuh goresan dan retakan halus saksi bisu puluhan cerita. Dari pengeras suara lirik campur sari, berkumandang menciptakan suasana hangat dan nostalgik. Tuti tetangga setia di seberang pintu, melempar pandang hangat senyumnya menguatkan saya bahwa tak semua retakan harus berarti akhir. Pak Rah menoleh mata berkaca samar. Setiap retakan bisa diperbaiki katanya suara lembut yang menembus ketegangan. Dia mengeluarkan alat jahit jarum benang tebal, dan cutter kecil lalu mulai menempelkan lakban di tepi robekan cetak biru. Saya menunduk menyaksikan close-up lakban yang menempel satu persatu menutup celah hitam di kertas. Setiap tarikan lakban terasa seperti jahitan halus. Pada luka batin, saya perbaikan yang rapi kuat namun mengakui bekas luka itu pernah ada. Saya mengambil napas panjang lalu menghela cerita lama bagaimana cetak biru ini pernah saya pegang erat saat menancapkan batu pertama dan bagaimana ia tersobek dalam rapat PTA. Kini lakban membungkus sobekan itu tanpa menghapus kenangan. Aku akan mengubah retakan ini menjadi kekuatan, gumam saya pelan lirik campur sari, seakan mengamini niat itu. Pak Rah mengangguk tangan terampilnya menenun benang, pada sobekan menciptakan garis baru di antara lipatan. Saat lapisan lakban dan jahitan tercampur, itulah titik di mana masa lalu dan masa depan bertemu, ujarnya. Saya menatap cetak biru yang kini tak hanya simbol rencana fisik, tetapi juga lambang penyembuhan hati. Tuti mengangguk menepuk bahu saya, tindakan kecil yang membuat saya tersadar bahwa dukungan komunitas masih ada. Saya merogoh tas kulit kecil di samping kursi, mengeluarkan ponsel, dan membuka aplikasi pendaftaran. Jari saya hampir gemetar saat mengetik nama Kui Gachmoy dan mengunggah foto cetak biru yang telah diperbaiki. Detik menambah detik, lalu layar menampilkan pesan Kui Gachmoy telah terdaftar. Saya menatapnya, lama senyum tipis muncul di bibir. Harapan baru tumbuh kuat di atas retakan lama. Lalu saya menyeruput kopi terakhir, rasa pahitnya menyatu dengan manis penutup cerit. Setiap tegukan seakan membangkitkan visi saya, bukan sekadar membangun rumah, tetapi memulihkan ikatan yang sempat patah. Cahaya siang menembus jendela warung, menerangi lakban kuning dan jahitan tebal yang menutup sobekan. Dalam kilau itu, saya melihat cermin mimpi yang lebih besar, Kui Gach mimpi, yang akan menyatukan komunitas, mengubah retakan menjadi tempat berkumpul. Saya menaruh cangkir kosong di meja menoleh pada Pak Rah. "Terima kasih Pak," ujar saya tulus. Dia tersenyum menyentuh bahu saya dengan ramah. Suasana warung tetap hangat, musik campur sari mengalun aroma kopi masih menggoda, dan cetak biru yang dulu retak, kini berdiri tegak siap membawa mimpi kami ke babak selanjutnya. Di luar kemarau masih ada, tetapi di dalam hati saya ada ruah harapan baru. Cerita tentang perbaikan, tentang bagaimana retakan tak selalu berarti, perpisahan melainkan awal dari kisah yang lebih indah. Pagi itu langit mendung menggantung rendah ketika saya berdiri di depan rumah dengan gunting pita di tangan. Hujan rintik-rintik 2023 masih mendingin udara saat saya menarik napas panjang. Layar ponsel menampilkan waktu 19.00 WIB, tepat saat acara peresmian Kui Gach Mimpi akan dimulai. Dalam sekejap, bayangan cetak biru yang dulu retak, lalu diperbaiki dengan lakban kuning dan jahitan halus berkedip di benak saya, sebagai saksi perjalanan panjang ini. Saya menatap poros gunting di ujung jari dan merasakan tangan sedikit bergetar campuran gugup dan haru. Di belakang saya, Ratna dan Baskara berdiri tegap, wajah mereka memancarkan kebanggaan. Mata ibu berkaca-kaca, sedangkan ayah memeluk lengan baju saya erat-erat.
Suara tawa anak-anak dari sebelah kiri halaman mereka sibuk memainkan ember semen kecil sebagai replika alat konstruksi, memecah keheningan, menegaskan bahwa inti Kuigach Mimpi bukan hanya bangunan, melainkan semangat kolektif. Saya menengok ke kanan melihat tenda donasi terpasang rapi, kainnya bergoyang lembut diterpa angin. Di bawah tenda deretan meja putih diisi lembar tanda terima donasi. Bon berwarna krem tertata sejajar, masing-masing diberi cap tinta merah tebal, telah diterima 2.500.000 IDR, telah diterima 1.000 IDR dan seterusnya. Saya melihat close up salah satu bon tetes tinta masih sedikit lembab, menunggu tangan dikeringkan. Betapa setiap rupiah di bon itu mencerminkan solidaritas warga dari tetangga hingga saudara jauh yang tergerak membantu. Saatnya tiba saya mengangkat gunting dan menyentuh pita berwarna terakota tua benang merah yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Dengan ini Kuigach Mimpi resmi berdiri, ujar saya dengan suara sedikit parau. Tepuk tangan bergemuruh, anak-anak meloncat girang tetangga. Berdesakan memadati halaman, beberapa tetes cahaya matahari tiba-tiba menembus celah awan menerpa cetak biru yang tergantung di dinding rumah. Itu adalah mikroklimaks yang menandai keberhasilan pertama. Setelah potongan pita terlepas, saya berjalan pelan menuju meja presentasi. Slide sederhana diproyeksikan dari laptop, judul visi 10 rumah untuk pekerja kasar, diikuti garis sketsa rumah satu lantai bergaya minimalis. Saya menunjuk ke arah layar dengan pointer, menjelaskan rencana. Setiap rumah akan dilengkapi fasilitas dasar dapur sederhana, kamar tidur satu dan ruang tamu kecil. Biayanya 60.000 IDR per unit, kami targetkan selesai dalam 2 tahun. Saya menyelipkan cerita singkat bagaimana satu unit pertama berhasil dibiayai oleh warga kampung yang memberikan 100.000 IDR per kepala, tanda bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Suara derik kayu ketika saya memutar slide selanjutnya, grafik rencana pembangunan dan jadwal kerja. Saya menarik kopiah dan meletakkannya di meja, menegaskan bahwa visi ini bukan sekadar impian melainkan rencana nyata yang sudah diajukan ke kelurahan dan dinas perumahan setempat. Sebuah tawa kecil terdengar mengejutkan saya. Saya menoleh dan melihat tuti tetangga yang dulu memberi kode dukungan tersenyum sambil mengangguk. Dukungan itu terasa menenangkan, menegaskan bahwa Kuigach Mimpi sudah menjadi milik bersama. Setelah sesi tanya-jawab singkat, ada ibu-ibu yang menanyakan soal sumber dana, ada bapak-bapak yang menawarkan tenaga sukarela saya kembali ke meja donasi. Seorang kakek tua menyelami tangan saya, menyodorkan amplop coklat berisi uang. Dengan sikap hormat, saya menerima dan menancapkan amplop itu ke papan donasi. Angka pada cap tinta merah tertulis 5.000 depo IDR. Saya tersenyum tulus menyadari betapa lembutnya hati orang-orang yang pernah saya anggap biasa. Di pojok meja tamu, terdapat cangkir kopi retak sisa cangkir yang saya bawa saat pertemuan pertama dengan Pak Ra. Di sana terlihat jelas bekas retakan yang dulu saya khawatirkan merusak keindahan bentuknya. Kini cangkir itu terpajang penuh makna bahwa setiap benda pecah bisa dipakai kembali selama ada niat memperbaiki. Saya berjalan mendekat menyentuh tepian retak itu dengan jari-jari lembut. Aroma kopi yang menempel masih kuat membawa saya kembali ke momen refleksi di dinner tahun lalu. Angin hujan ringan menetes ke tanah halaman, menciptakan pola kecil di antara kerikil. Rintik itu bagai pengingat lembut bahwa perjalanan belum berakhir, saatnya merangkai babak baru. Saya menunduk memandang cetak biru yang terpasang di papan kayu dekat pintu masuk. Di tepinya lakban kuning dan jahitan halus, seolah berkedip bersiap melayani bab selanjutnya, pembangunan fisik yang disertai kekuatan batin. Di tengah keramaian, saya menarik napas dalam dan berkata lirih, "Terima kasih semua, perjalanan kita baru dimulai." Kata-kata itu ditiupkan pelan disambut riuh tepuk tangan dan sorak-sorai. Senyuman, pelukan, dan tawa anak-anak menutup langkah pagi itu, tanda kesatuan dan harapan baru bagi komunitas yang dulu retak kini siap berdiri tegak bersama Kuigach Mimpi. Tetes air hujan ringan membasahi cetak biru yang tertoreh lakban, pertanda bab baru. Di bawah langit mendung kami berkumpul membangun bukan hanya rumah, tetapi ikatan mimpi dan masa depan. Dan saya tahu pintu cerita ini tidak akan pernah benar-benar tertutup. Setiap retakan akan selalu mengundang perbaikan, setiap jiwa yang terlibat akan menjadi batu bata kekuatan bagi generasi mendatang.
Senja menyelimuti halaman ketika saya menutup pintu rumah, menatap cetak biru yang telah terlapisi, lakban dan jahitan halus simbol dari perjalanan panjang yang akhirnya menemukan kedamaian. Dari retakan pertama hingga peresmian Dana Bata Mimpi, saya belajar bahwa keadilan dan ketegasan tidak memutus tali kasih, melainkan meneguhkan pondasinya. Kadang kebijaksanaan kita diuji lewat badai hukum dan finansial, agar kelak bisa bangkit lebih kuat bersama orang-orang yang kita cintai. Sometimes bridges collapse so we can learn which ones are worth rebuilding. Itulah yang saya rasakan hari ini. Jika Anda pernah mengalami retakan yang membawa harapan baru, saya ingin mendengar cerita Anda bagikan di kolom komentar.